Hello Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Woman King yang rilis di tahun 2022. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Sekelompok perampok tampak beristirahat di perkemahannya. Mereka lalu dikejutkan dengan sosok mencurigakan dari balik ilalang. Sesaat kemudian, sosok-sosok itu berteriak dan menyerbu para perampok. Mereka lalu dihabisi dengan sadis dan tanpa ampun. Mereka adalah pasukan Agoji, yaitu prajurit wanita dari suku Dahomey. Malam itu mereka ditugaskan untuk membebaskan para gadis tawanan yang hendak dijual sebagai budak. Sekembalinya ke kampung, para wanita perkasa yang dipimpin oleh Jenderal Naniska disambut meriah oleh rakyatnya. Di tengah kerumunan, tampak gadis bernama Nawi yang mengidolakan mereka. Ketika Nawi pulang ke rumah, ia terkejut melihat seorang pria tua yang hendak mengambilnya sebagai istri. Tentu saja ia menolak dan melawan om-om tersebut. Karena ketegarannya, lamaran nikah itu lantas dibatalkan. Karena sumber uangnya sudah lenyap, ayah tiri yang kecewa kemudian menyerahkan Nawi kepada pasukan Agoji. Sejak saat itu, Nawi tak lagi diakui sebagai anak. Kapten Izogi lalu menerima Nawi dan membawanya menyusuri barak tentara. Di situ tampak puluhan gadis berlatih keras untuk menjadi prajurit yang ganas. Saat senja tiba, Jenderal Naniska menemui gadis-gadis calon perwiranya. Ia menegaskan bahwa mereka akan berlatih mati-matian dan tidak akan menikah. Bagi yang tidak siap, dipersilahkan pulang. Setelah diterima di rumah baru itu, esoknya Nawi memulai latihan militernya. Tapi ia meremehkan latihan tali temali hingga membuat jenderal kesal. Sang jenderal lantas memerintahkan Nawi untuk mengayunkan pedang. Disitulah ia sadar beratnya menjadi seorang tentara. Kapten Izogi secara khusus melatih mereka secara fisik dan bela diri. Para gadis perwira itu harus kuat mengayun pedang dengan satu tangan. Untuk menyemangati murid-muridnya, sang kapten unjuk kekuatan melawan seorang pria dalam kontes adu tusuk. Kemenangan sang kapten sontak membakar api semangat para wanita. Tak cukup sekali teguran, Nawi masih berani membuat keusilan. Ia meledakkan boneka dengan bubuk mesiu tanpa laras senjata. Sekalipun itu ialah penemuan berharga, jenderal tetap memarahinya dan hendak mengeluarkannya. Nawi yang tak punya rumah lagi lalu menangis menyesali perbuatannya. Esoknya ketika seluruh pasukan menampilkan tarian kepada raja, Jenderal Oba dari kampung Oyo singgah di lapangan upacara. Ia meminta ganti rugi akan serangan dari pasukan Agoji, yaitu 40 gadis perwira yang masih hidup. Untunglah raja dapat menawarnya menjadi 20 saja. Setelah itu, dengan dipimpin oleh Jenderal Naniska, 20 gadis diantar ke pelabuhan untuk diserahkan pada Jenderal Oba. Tak disangka, mereka justru memberi kepala prajurit Oyo yang terpenggal dan menyatakan perang. Namun, ketika para pasukan sudah kabur, Naniska bertahan di situ. Ia hendak menghabisi Oba seorang diri. Melihat itu, Nawi segera memblokade gerbang pasukan musuh. Jenderal jahat ternyata terlalu kuat untuk ditaklukkan seorang diri. Jadi Nawi dan Naniska segera melarikan diri hingga terjun ke laut di mana para gadis sudah menunggu di atas perahu. Esoknya adalah hari ujian calon perwira Agoji. Saat itu raja kedatangan tamu orang Eropa yang hendak bernegosiasi bisnis. Mereka dipersilahkan duduk untuk menyaksikan pertunjukan spesial itu. Para gadis harus bertahan menembus jerat duri dengan penuh luka, lalu mengerahkan tenaga memanjat tembok tinggi dan kemudian berhadapan dengan pasukan pria.
Dengan tekad dan keberanian, Nawi berhasil memenggal boneka jerami di garis akhir dan memenangkan kompetisi itu sebagai prajurit terbaik. To the victor! Kemudian, ketika sedang diobati oleh kapten, jenderal datang untuk memeriksa kondisi Nawi yang penuh luka. Saat itu ia tak sengaja menemukan luka di punggungnya. Di situ Nawi menjelaskan bahwa ia adalah anak pungut. Malamnya, Nawi bertemu dengan jenderal di pemandian. Dalam keheningan, jenderal menceritakan masa lalunya. Dulu ia melahirkan seorang anak hasil pemerkosaan. Ia tak mau anak itu, tapi naluri menggerakkannya untuk menandai bayi itu dengan sebuah bekas luka. Dalam luka itu ia tanam sebuah taring hiu. Si bayi kemudian dibawa oleh kolonel untuk diserahkan ke penampungan anak. Jenderal lalu menyayat bekas luka itu dengan pisau. Nawi pun memeriksanya dan menemukan taring hiu yang diceritakan. Yang berarti Nawi adalah putri tunggal Jenderal Naniska. Setelah mengungkap sebuah kenyataan pedih, esoknya jenderal memimpin pasukan untuk menyiapkan ranjau karena musuh sudah bergerak menyerang. Down an elephant. Para prajurit pun berlatih semalaman dengan semangat. Saat fajar di kemudian hari, jenderal menyalakan api yang kemudian menjalar ke perkemahan musuh. Api lalu meledakkan ranjau hingga membakar tenda-tenda mereka. Dalam kobaran api, pertarungan sengit pun dimulai. Pasukan gabungan Dahomey melawan pasukan Jenderal Oyo. Di ambang kekalahan, Jenderal Oba segera menarik mundur pasukannya. Ia pun membawa gadis-gadis Agoji yang sudah tak berdaya untuk dijual. Dalam kereta musuh, Nawi yang tertangkap meminta temannya yang juga diculik untuk kabur dan pulang. Sesampainya di kota, Nawi dan Kapten Izogi dijual kepada orang-orang Eropa. Saat itu seseorang bernama Malik protes karena ini akan merusak hubungan dengan kerajaan Dahomey. Dalam kericuan itu, Nawi dan Kapten melucuti senjata musuh dan berusaha melarikan diri. Tapi malangnya Izogi tertembak timah panas dan tak dapat bertahan hidup. Nawi pun menangis sejadi-jadinya. Akhirnya, Malik memutuskan untuk menyelamatkan Nawi dengan membelinya sebagai budak. Setelah berhasil menghancurkan kekuatan tempur musuh, Raja memutuskan untuk mengangkat Naniska sebagai ratu kerajaan Dahomey. Saat itu sang jenderal hendak pergi menyelamatkan para tawanan, tapi Raja melarangnya karena tak mau kehilangan panglima terkuatnya. Meskipun begitu, jenderal nekat berangkat seorang diri untuk menyelamatkan putrinya. Tapi tak disangka, prajurit-prajurit tak tega membiarkan jenderal berjuang sendiri. Saat malam tiba, mereka menerobos markas musuh dengan gerilya. Para tawanan pun dibebaskan, tapi sang jenderal tak menemukan Nawi. Karena hal itu, jenderal lalu memerintahkan untuk menghabisi semua musuh. Dengan amarah seorang ibu, Naniska kemudian menghadapi musuh bebuyutannya, yaitu Jenderal Oba. Dalam panasnya api pertempuran, Naniska membalik serangan pisau jenderal jahat. Saat itu ia mengingatkan bahwa dirinya adalah gadis yang dulu diperkaos musuhnya itu. Dendamnya pun terbalaskan. Namun, seorang musuh mencoba menembak Naniska yang kelelahan. Untunglah Nawi datang tepat waktu menolong sang ibu. Ia kemudian menjaga Naniska dari serangan musuh yang tersisa. Setelah mengakhiri peperangan, esoknya pasukan Agoji tiba di rumah tepat sebelum acara penobatan ratu. Sang jenderal kemudian mengakui kesalahannya membangkang titah raja dan siap menerima hukuman. Namun, raja mengangkat pedangnya dan berseru memuji kepahlawanan Naniska. Ia kemudian diangkat menjadi ratu atas Dahomey. Di akhir cerita,
Nawi dan Naniska memberi persembahan kepada arwah Kapten Izogi. Di situ, Jenderal meminta maaf atas kehidupan keras yang dialami Nawi selama ini. Ibu dan anak itu akhirnya bersatu kembali. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul The Woman King yang rilis di tahun 2022. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!